Sementara itu Presiden Prabowo Subianto mengungkap pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Pasalnya ada kelompok-kelompok perampok uang negara yang selalu menyerang balik pemerintah dalam upaya memberantas korupsi. Di hadapan saudara-saudara semua, sekali lagi saya menggugah, sekali lagi saya memohon, marilah kita bersatu. Kita harus menjaga republik ini. Kita harus menjaga kekayaan bangsa kita. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Ini tidak ringan. Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok ini, kelompok garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu ingin adu domba di antara kita. Informasi berikutnya, pemirsa, seorang kepala dusun di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dilaporkan ke polisi karena kepergok meniduri warganya sendiri. Menurut warga, pelaku sudah berkali-kali menjalankan aksi bejatnya sejak 5 tahun terakhir. Rekaman kamera ponsel menunjukkan seorang kepala dusun di Desa Karobelah, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, keluar dari kamar seorang warganya. Video ini direkam oleh putri korban yang geram karena kerap memergoki pelaku kabur dari kamar orang tuanya, namun tidak pernah bisa membuktikan secara hukum. Berbekal bukti rekaman video, suami korban melaporkan kepala dusun ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jombang. Selain melaporkan pelaku ke kantor polisi, suami korban juga mengaku telah mengadukan pelaku kepada Kepala Desa Karobelah. Dari masyarakat minta Pak Sukar sebagai kepala dusun itu minta untuk mengundurkan diri secara baik-baik sebagai kepala dusun. Yang pertama. Yang kedua, kalau tidak bisa ditindaklanjuti di tingkat hukum atau diproses di tingkat hukum di tingkat berikutnya, seperti itu. Kasat Reskrim Polres Jombang membenarkan telah menerima laporan mengenai perselingkuhan seorang kepala dusun dan saat ini kasusnya masih dalam penyelidikan. Bahwa sampai saat ini sudah kami lakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi dan juga kami amankan barang bukti berupa video di mana video tersebut didapat dari anak korban yang menyampaikan bahwa dugaan perzinahan ini sudah beberapa kali dilakukan. Beberapa tahun lalu pelaku sudah sempat kepergok dan diadili oleh warga. Namun saat itu pelaku membuat surat pernyataan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Pemirsa, 2 oknum polisi di Jambi berpangkat Bribda dipecat dari Polri karena terbukti meruda paksa remaja putri. Keputusan tersebut diambil setelah keduanya menjalani sidang kode etik. Dua oknum polisi berpangkat Bribda berinisial SP dan NI anggota Polres Tanjung Jabung Timur dan Polda Jambi menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Keduanya merupakan pelaku ruda paksa terhadap remaja putri berinisial CH, 18 tahun. Korban yang sempat bercita-cita ingin menjadi anggota polisi wanita tersebut mengalami trauma berat dan harus mendapat penanganan psikolog. Sidang Komisi Kode Etik yang berlangsung selama 14 jam itu menghadirkan sedikitnya 8 orang saksi untuk dimintai keterangan. Komisi Kode Etik Profesi Polri menyatakan kedua oknum polisi tersebut terbukti melakukan perbuatan tercela yang mencederai kehormatan dan martabat institusi Polri. Atas pelanggaran tersebut, kedua oknum polisi itu disanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Putusan sidang KKEP terhadap kedua personil Polda Jambi, yang pertama pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh pelanggar, kemudian Komisi Kode Etik memutuskan bahwa dari sidang KKEP tersebut terhadap perilaku terhadap pelaku, perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan yang kedua adalah kedua tersebut dilaksanakan atau diputus dengan pemberhentian tidak pidana.
Sementara atas perbuatannya, 2 oknum polisi dan 2 rekan lainnya akan terancam pasal 473 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Seorang ibu Bayangkari pamer lolos dari razia usai menunjukkan kartu Bayangkari miliknya. Video tersebut pun viral dan menuai kecaman warganet. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. Video seorang ibu Bayangkari pamer lolos dari razia viral di media sosial. Dalam rekaman video, ia mengatakan bahwa dirinya lolos dari razia usai menunjukkan kartu Bayangkari miliknya. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. And you know what? Aku diberhentiin dan aku keluarin ini. Sampai kebalik, ya kan tuh. Jadi lantasnya senyum-senyum aja gitu. Oh, Bayangkari kayak gitu kan. Rahmat Waliansen. Oh ya. SIM-nya ada? Ada dong Pak. Jadi aku bukain dompetku gitu kan. Ya lengkap gitu. Sampai fotonya juga ada. Jadi ya untungnya SIM-nya juga masih hidup dan masih panjang. Jadi aman. Kita los. Guys, ada razia guys. Video berdurasi 51 detik ini pun menuai kecaman dari warganet. Usai videonya viral, Ibu Bayangkari ini pun meminta maaf, mengaku tidak berniat menjelekkan nama organisasi Bayangkari dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Yagara Andriani, istri dari Bribka Rahmat Waliansen. Secara sadar, saya memohon maaf kepada semua pihak atas postingan video saya di media sosial yang viral dan membuat gaduh. Saya tidak bermaksud membanggakan diri dan tidak bermaksud menjatuhkan nama baik organisasi Bayangkari dan institusi Polri. Sekali lagi, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, viral aksi juru parkir liar alias Pak Oga melakukan pungutan liar ke pengendara yang hendak memotong jalan ke kawasan wisata Kota Tua Taman Sari, Jakarta Barat. Para pelaku sengaja membongkar beton pembatas jalan saat kondisi lalu lintas macet. Bisnis apa lagi nih? Jakarta. Oh. Keras Jakarta. Yang gini-gini yang namanya Jakarta keras tuh begini. Video amatir merekam aksi 2 orang Pak Oga melakukan pungli ke sejumlah pengendara sepeda motor yang hendak memotong jalan dari Jalan Kunir Taman Sari menuju kawasan wisata Kota Tua. Pengendara yang melintas diminta uang agar bisa lewat. Petugas gabungan dari Satpol PP dan Disub Kecamatan Taman Sari melakukan pengecekan beton pembatas yang sempat dibongkar oleh Pak Oga. Pak Oga ini kerap kucing-kucingan dengan petugas yang sedang berjaga. Mereka memanfaatkan kondisi arus lalu lintas yang macet, terutama pada akhir pekan dengan membongkar beton pembatas. Jadi Pak Oga yang viral di kawasan Kota Tua, memang mereka itu memanfaatkan situasi yang ada. Ketika jalanan macet, mereka buka MCB yang ada untuk kendaraan yang lewat bisa lewat dari lintasan itu. Beton pembatas di sepanjang Jalan Kunir sengaja dipasang guna pengaturan kendaraan yang melintas di kawasan wisata Kota Tua. Petugas akan menambah personil yang berjaga di lokasi agar kejadian serupa tak lagi terulang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.